Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadakkur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa tawabi. Yang kami hormati ketua masjid, para asatidz, juga yang kami hormati Pak Martono, Pak Leman, Pak Rusdi, dan para hadirin sekalian, Rahman, ada lagi yang Ujang, dan adik-adik kami dan bapak-bapak, para tholibat, pelajar-pelajar dari Universitas Bina Dharma, dan para ikhwan-ikhwan yang lain yang sudah bersedia untuk membaca kitab Miftah li Babin Nikah. Kita buka dari bab pernikahan, makna nikah. Apa itu makna nikah? Kalau di situ disebutkan nikah, artinya al-dham wal wad. Nikah itu artinya bersatu. Itu nikah itu bersatu, bercampur. Kenapa kok nikah itu mesti bersatu dan bercampur? Karena istri, suami dan istri itu harus bersatu membangun rumah tangga. Kalau tidak bersatu membangun rumah tangga, nggak selesai-selesai rumah tangga kita. Jadi harus ada peran bantuan suami, harus ada bantuan istri. Itu namanya bersatu. Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan kaifa yantahil bunyan yauman tamamahu in kunta tabni wa ghayruka tahdimu. Bagaimana bangunan itu bisa selesai kalau kamu membangun, yang lain merobohkan. Jadi ada orang bangun bagus, yang dari bawah orang merobohkan. Sudah selesai. Nah, jadi membangun rumah tangga itu harus ada peran suami, peran istri. Kalau suaminya membangun rumah tangga, istrinya jangan merobohkan. Kalau istrinya membangun rumah tangga, suaminya jangan merobohkan. Kalau dua-duanya berjalan, maka akan timbul rumah tangga yang sakinah. Setiap kita menikah ini, kita bakal menikah semuanya. Semuanya bakal menikah. Tidak ada orang yang tidak mau menikah. Sebab apa nih? Nikah ini sudah sunatullah. Setiap orang tuh harus menikah. Harus menikah. Kenapa? Karena kondisi zaman sudah tidak stabil lagi. Boleh yang mau nikah, yang tidak mau nikah juga boleh. Tidak berdosa. Tapi asal dia bisa menahan nafsunya. Kata Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhan. Kalau sudah Allah menyebutkan subhan itu, maha suci Allah, itu kalimat yang aneh, yang bagus, sesuatu yang tidak masuk akal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Ini suatu yang mukjizat. Ini Allah menampakkan mukjizat yang menjadikan manusia itu berpasang-pasangan. Siapa yang berpasangan? Manusia. Pasangannya laki, pasangannya perempuan. Kalau laki pasangan laki-laki tidak normal. Laki itu pasangannya perempuan. Siapa lagi yang ada pernikahan? Hewan. Hewan itu kawin. Cuma tidak akad kayak kita. Tidak diijab kabul. Apalagi yang ada pernikahan? Tumbuh-tumbuhan. Bahkan kata Allahnya, yang kalian tidak tahu itu ada pernikahan. Tumbuh-tumbuhan itu menikah. Kata Allah dalam Al-Quran, waja'alna riyah lawaqih. Kami jadikan angin itu untuk pernikahan. Pernikahan apa? Pernikahan pohon. Kalau angin bertiup, ini si jantan, dia menyebarkan benihnya, diambil oleh si yang perempuan ini tadi, sehingga terjadi berbuahlah pohon. Dengan dinikahkan dulu baru berbuah. Batang tadi. Dari mana pernikahan? Dari angin. Angin tadi yang dinikahkan. Bahkan dalam listrik ini ada pernikahan.
Ada positif, ada kalau negatif sama negatif, nyampur dah. Dah hidup kita. Bahkan ada lagi dalam apa nih? Dalam apa itu namanya itu? Kimia. Ada proton, ada apa satunya? Neutron. Pernah kan belajar kan? Proton sama neutron. Nah, coba kalau Newton nama Newton, proton nama proton, nah nyambung. Itu namanya pernikahan. Jadi pernikahan ini bukan untuk manusia saja. Cuman manusia itu dengan cara yang benar. Nah, jadi pernikahan itu ada dalam segala hal. Dalam listrik aja ada pernikahan. Ada. Kemudian dalam kimia tadi itu tumbuh-tumbuhan. Jadi artinya nikah apa? Artinya nikah itu bercampur. Karena bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang pernikahan itu dinamakan akad. Akad dalam bahasa. Dalam Al-Quran, kalau disebutkan lafaz nikah, itu namanya akad nikah. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan an-nikah, yang dimaksud itu akad. Ijab qabul, namanya nikah. Itulah bahasa hakikinya, ada majazi. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada makna hakiki, ada makna majazi. Hakiki itu makna pertama, majazi itu makna kedua, makna cadangan. Contoh ya, ini contoh dalam segi bahasa. Kalau seandainya saya mengatakan asadul, macan. Macan itu makna hakikinya apa? Hewan buas. Jadi kalau disebutkan asadul, macan itu artinya hewan buas. Ada makna kedua, pemberani. Macan juga. Wah, ini jagoan ini. Tahunya dari mana? Tahunya dari tutur bahasa itu. Macan di atas mimbar. Manusia di bawahnya mendengarkan. Nah, ini bukan macan yang sebenarnya ini. Kenapa ini? Manusia tidak lari. Dia berdiri di atas mimbar. Berarti ini macan di sini bukan makna hakikinya, tapi makna majazinya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau makna hakikinya, nikah itu artinya akad. Ijab qabul itu namanya nikah. Wasyara'at. Kalau arti syariat nikah itu apa? Akdun. Ingat, dalam hukum fikih akad itu namanya ijab qabul. Seluruh yang ada akad pasti ada ijab qabul. Kalau kita lihat definisinya jual beli, apa jual beli? Akdun. Berarti jual beli itu ada ijab qabul. Jadi akad itu artinya yang mengandung ijab qabul. Seluruh yang di situ ada akad, jual beli, yang lain-lainnya itu ada ijab qabul. Jual beli ada ijab qabul. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jual beli itu harus ada ijab qabul. Misal kita beli warung, saya beli, saya jual, itu harus ada. Kalau tidak ada itu, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah jual beli. Cuman ada di antara ulama-ulama Syafi'i, mereka berpendapat kalau masalah-masalah kecil, usah pakai ijab qabul. Jual cabai, jual bakso, udah usah pakai ijab qabul. Kenapa? Sesuatu yang kecil. Yang pakai ijab qabul itu sesuatu yang besar. Beli tanah, pakai sertifikat, ijab qabul, kan saya menjual ini. Nah, ya mungkin katanya. Sehingga sahlah usaha-usaha kita menurut pendapat ini. Ada lagi yang katakan kalau sudah orang mengeluarkan duit, kemudian yang satu bungkus barang, itu sudah ijab qabul. Menurut pendapat ini sah semuanya buat beli juga. Jadi akad itu yang mengandung ijab qabul. Berarti kalau nikah harus ada ijab qabulnya. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak sah nikah. Jadi nikah itu harus ada ijab qabul. Tahu dari mana? Karena dia akad. Kalau akad harus ada ijab qabul. Dari akad ini memperbolehkan seorang laki-laki bercampur dengan wanita. Akad ini, ijab qabul ini menyebabkan kita boleh. Sebelumnya tidak boleh. Bila dinikah kita dia harus khusus dengan lafaz ini, tidak sah dengan lafaz yang lain. Pertama, lafaz nikah, yang kedua lafaz zawaj. Atau terjemahannya, saya nikahkan, saya kawinkan. Tidak boleh saya kasihkan anak saya kepada kamu, tidak sah. Dia harus dengan dua lafaz ini. Nah, jadi kalau tidak sesuai dengan lafaz ini, maka tidak sah. Nah, itu artinya pernikahan. Kemudian di sini juga disebutkan rukun-rukunnya nikah, tahu kita ada suami, ada istri, ada ijab qabul, ada saksi, ada wali.
harus ada ijab kabul, harus ada saksi. Karena nikah ini sakral. Ada yang saksikan 2 orang. Kemudian wali aja. Ini menurut mazhab Syafi'i nikah kayak gitu. Tidak boleh tanpa wali. Tidak boleh tanpa saksi. Saksinya mesti 2 orang. Kurang dari 2 orang nggak boleh. Itu nikah. Kemudian tugasnya orang yang akan melangsungkan nikah. Nah, ini tugasnya KUA. Kalau seandainya datang kepada kita orang pengen nikah, bukan langsung dinikahkan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya dari itu apa dia? Kita tanya dulu, kamu mau menikah? Ya mau menikah. Siapa calon kamu? Nanti kalau dia calon si A. Kemudian si A ini gadis apa janda? Kalau gadis, gampang. Kalau janda, tanya dulu. Janda itu udah cerai belum? Jangan-jangan istri orang dinikahin. Jadi tidak gampang kalau ada orang mau nikah. Tidak gampang. Makanya KUA, tugas dia, bukan langsung ada orang datang, bawa duit, mau nikah, langsung dinikah. Tidak boleh. Dia selidiki dulu ini, si wanita ini. Ini janda, istri orang. Atau janda. Mana suaminya? Suaminya cerai ke dia. Kapan cerainya? Bagaimana cara cerai? Jangan langsung, jangan-jangan dia cuma ngusir pulang ke rumah, sudah dianggap cerai. Belum dianggap cerai. Jadi harus hati-hati dalam menikahkan. Kalau seandainya dia jawab, suaminya meninggal. Kapan meninggalnya? Jangan-jangan masih iddah. Jadi kalau suami yang ditinggal mati, itu iddahnya. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya meninggal, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu hukum Islam. Kalau ditinggal cerai, 3 kali suci. 3 kali suci. Lagi bulan depan suci. Begitu suci berikutnya, belum. Begitu datang bulan, nah baru 3 suci. Cerai di waktu suci, 1. Nanti bulan depan datang bulannya. Suci lagi, habis datang bulan, 2. Nanti datang bulannya lagi. Suci yang ketiga, belum suci yang ketiga. Kelar dulu suci yang ketiga. Kalau datang bulan, berarti 3 kali suci itu namanya. Bukan suci yang ketiga, bukan. Tapi setelah selesai suci yang ketiga, begitu datang bulan, nah baru iddahnya selesai. Nah, begitu cara menikahkan orang kayak gitu. Lihat dulu, selesai belum iddahnya. Kalau iddahnya belum selesai, tidak boleh. Kenapa Ustaz mesti 4 bulan 10 hari? Kenapa kalau ditinggal mati mesti 3 kali suci? Mungkin hikmahnya apa itu? Hukum Islam diselidiki oleh ilmuwan Muslim. Itu di dalam kandungan itu masih ada sisa-sisa bekas mantan dari itu masih ada sisa dari itu. Dan sucinya bersih kandungan itu kalau 3 kali suci baru bersih. Kemudian yang 4 bulan 10 hari ya maaf itu bekas tempat kemaluan suaminya itu berbekas. Oleh ronsen dilihat itu di rahimnya atau di tempatnya wanita itu ada bekasnya, bekas punya laki itu di ronsen. 4 bulan mulai bekasnya pun hilang, sampai bukan isinya bekas-bekasnya pun hilang. Nah, jadi 4 bulan 10 hari makanya dalam hukum Islam 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati. Nah jadi ini tugas KUA sebelum dia menikah dan dia tanya dulu, ini gadis apa janda? Janda kemana suaminya? Suaminya menceraikan. Suaminya meninggal. Kapan cerainya? Bagaimana lafaz talaknya? Setelah selesai jelas, baru dia menikahkan orang. Jadi bukan artinya langsung datang orang, langsung dinikahkan, langsung kayak gitu, bukan. Ini yang bakal kita bahas. Jadi hendaklah bagi orang yang akan melangsungkan nikah, baik walinya atau KUA, dia menanyakan ini dulu. Ini yang mau kawin, gadis atau janda. Kalau gadis, bisa dia kawin. Apa itu gadis? Anak yang belum pernah menikah, itu namanya gadis. Walaupun perawannya tidak ada. Jadi keperawanan itu kadang-kadang ada. Jadi manusia itu ada perawannya. Dan ini rata-rata manusia ada perawan. Kadang-kadang perawannya itu diciptakan oleh Allah tidak perawan. Dari mana? Dari sono. Atau ada perawan main sepeda, jatuh pecah perawan. Atau dari darah head.
itu bisa mencegah perawan itu dalam ayat itu. Jadi kalau seandainya kita kawin dapat istri, tentu nggak perawan lagi, wah ini selingkuh. Belum tentu. Belum tentu diciptakan Allah nggak perawan. Atau waktu dia keluar darah haid, atau waktu dia cebok, rusak perawannya. Makanya hati-hati, jangan sampai perawannya rusak. Jadi kalau dia belum pernah nikah, itu namanya gadis. Kalau sudah pernah menikah, itu namanya bukan gadis. Itu namanya janda. Jadi kalau kawin janda itu sulit. Kemana suaminya, dia menceraikan, bagaimana lapan cerainya. Diselidiki dulu sampai jelas ini sudah bukan istri orang, dan ini juga sudah lepas iddah. Baru kita bisa menikahkan si wanita ini kepada laki-laki yang lain. Ini cara melangsungkan pernikahan. Kemudian, karena kalau saya baca sepatah-sepatah tidak cukup waktunya. Saya secara singkat aja jelaskan ini. Kalau saya mau satu-satu kayak belajar kitab satu itu, ngebut aja tidak cukup. Panjang di sini. Ini sampai jam 11 atau jam 11:04 ada tanya jawab. Ya paksa saya singkat. Inti-intinya kita. Tadi intinya khusus untuk KUA. Kemudian bab berikutnya itu wali nikah. Siapa wali nikah? Kalau nikah kan harus pakai wali. La nikah illa biwali wa syahidai adlin. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh menikahkan kecuali wali, orang tuanya. Wali itu orang tua. Wakilnya si wanita ini. Sama dua saksi. Nikah siri kalau sekarang ini kan. Ada nikah siri, Ustaz. Gimana nikah siri itu? Ada satu wali, ada dua saksi. Tapi tidak dihebohkan. Kalau ada dua saksi, ada satu, sah. Mau dihebohkan atau tidak hebohkan, sah. Yang penting ada wali, ada saksi. Saksinya itu syaratnya dua. Jadi yang paling memuliakan wanita itu Islam. Islam ini memuliakan wanita. Kalau zaman dulu, kita kan wah tidak adil ini. Banyak hukum-hukum Islam tidak memuliakan wanita. Kalau kita balik dalam sejarah, yang paling memuliakan mengangkat martabat wanita ini Islam. Zaman jahiliyah dulu, harta warisan perempuan tidak dapat. Begitu meninggal, langsung anak laki-laki yang ngambil. Setelah datang Islam, diberi separuh. Dibeli separuh daripada anak laki-laki. Anak laki-laki 2, wanita 1. Dulu tidak dapat. Kenapa mereka tidak ngasih harta warisan untuk wanita? Karena wanita itu tidak menjaga martabatnya keluarga. Itu sebabnya. Kemudian kalau dalam hukum pernikahan, jatuh wanita, tidak ada harganya. Perkawinan dalam sebelum zaman jahiliyah, wanita tidak ada harganya. Jatuh. Bagaimana? Jatuh. Ada yang namanya nikah istibdah. Sebelum waktunya ijab kabul, ini si wanita itu datang dulu ke rumah kepala suku. Ditiduri sama kepala suku. Kepala suku ini didalgi kepala wakil kepala suku. Sudah minta berkah kayak gitu. Habis sudah banyak kepala suku tidur, balikin sama suami. Itu kan penghinaan gitu kan pada wanita. Kemudian ada lagi jenis nikah zaman dulu. Si wanita nikah sampai 5-6. Nanti si wanita itu nulis surat. Yang mana yang dia nikmat, inilah calon suami saya. Kan penghinaan juga ini kan. Nilai wanita itu hina. Akhirnya datang Islam. Nikah yang diizinkan adalah nikah yang menghasilkan anak keturunan, membangun rumah tangga. Yang lain tidak boleh. Ya sekarang kan boleh dengan nikah saksi. Jadi nikah itu sakralnya bukan main. Ya saksinya 2, ada hakimnya, ada walinya, dihadiri orang banyak. Pas ijab kabul, pintu langit terbuka. Makanya banyak orang habis ijab kabul berdoa, ya Allah. Kenapa? Karena pintu langit terbuka. Jadi nikah itu sakral, ibadah. Ya, banyak orang nikah 4, 3, 2. Kenapa? Ibadah. Ya, jadi jangan ditren yang bisa. Bagi orang yang bisa ya silakan. Yang tidak bisa, tidak bisa ya pribadi. Jadi kalau kita tidak bisa, orang lain bisa, dia tidak melanggar. Sekarang ini kan kalau ada yang 2 pelakor, kan ini tidak itu dibolehkan. Asal apa dia? Asal ada yang namanya berkembang biak selamanya. Ada lagi yang namanya nikah mut'ah.
Ini diharamkan oleh agama, kawin kontrak. Gimana kawin kontrak? Ini saya contohkan. Waktu ijab kabul, dia menyebutkan tempo. Walaupun temponya lama. Saya nikah dengan tempo 1 tahun. Kayak kontrak rumah. Nanti kalau sudah 1 tahun, otomatis lepas sendiri. Tanpa kita ceraikan, otomatis lepas. Walaupun temponya lama. Saya nikah seumur hidup. Tidak boleh. Seumur hidup ini. Ya ada batas. Batasnya itu semasa hidup. Saya nikah selama sampai hari kiamat. Juga tidak boleh. Kenapa? Ada batas. Tapi batasnya lama. Jadi itu namanya nikah mut'ah. Dulu pernah dihalalkan di awal-awal Islam. Banyak para sahabat berangkat jihad. Ada yang 1 tahun dan pulang. Nah itu begitu mereka sampai ke sebuah tempat, mereka menikah di situ, di tempat itu. Tapi nikahnya pakai tempo, namanya nikah mut'ah. Setelah perang Khaibar selesai, Rasulullah mengumumkan nikah mut'ah dilarang sampai hari kiamat. Sampai saat ini tidak boleh nikah kontrak. Kalau seandainya dia ngomong sama si calon, aku mau nikah sama kamu. Tapi suatu saat aku ceraikan, kata si istri, ya tidak apa-apa. Waktu ijab kabul tidak menyebutkan tempo, maka sah. Jadi itu bedanya. Jadi bedanya kalau di waktu ijab kabul dia menyebutkan tempo waktu, nah itulah yang namanya nikah mut'ah. Kalau dia tidak menyebutkan tempo, besok dia cerai, dia terserah dia. Jadi kalau dia menyebutkan di waktu ijab kabul tempo, saya nikah selama seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, 100 tahun. Itu namanya mut'ah semuanya, namanya kawin kontrak semua. Ini yang dilarang oleh agama. Jadi nikah mut'ah tidak boleh. Kenapa? Karena cuma yang dicarinya kepuasan duniawi. Tujuannya menikah ini yang tahu. Tujuannya itu menimbulkan kasih sayang. Ayat Allah, kata Allah min ayat ini. Di antara tanda kebesaran Allah. Ayat Allah. Al-Quran. Ayat Allah itu Al-Quran. Wanita itu Al-Quran. Ayat Allah. Kata orang Palembang, Quran guru. Apa Quran guru? Bini tua. Mana Quran guru? Quran baru yang baru gue. Quran guru bini tua. Tepat sama memang benar Quran guru. Jimat ini istri gitu. Jimat gitu. Kadang orang menikah itu datangkan harta. Tuh. Iya kunul fukara yuni umur menikah rezekinya datang. Ada zaman dulu seorang ngeluh sama sahabat ngeluh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku miskin. Kata Rasulullah, kamu kaya? Iya, kawin. Kawin, tidak kaya. Dia datang lagi berapa tahun. Ya Rasulullah masih miskin. Sudah nikah, kawin lagi kan? Kawin lagi dia tadi. Tidak kaya juga. Tidak kaya. Hanya ngeluh lagi ya Rasulullah. Kawin yang ketiga, kawin tidak kaya. Bukan artinya nak kawin 3 ini, habis ini 3 ini gitu. Ya juga kadang-kadang wanita itu mendatangkan rezeki dalam pernikahan tadi. Nah, jadi wa min ayatillah, di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan kalian itu, diciptakan oleh Allah. Jadi istri kita itu pasangan kita. Kita ini tulang rusuk di sebelah kiri sama sebelah kanan. Itu 18 tulang. Ada sebelah kiri itu 17. Hilang 1 pasangannya. Itu kemana itu tulang rusuk? Itu untuk pasangan kita. Itu untuk pasangan kita. Pasangan kita itu calon kita. Istri kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi istri kita, itu pasangan kita. Itu 1 dari itu, tulang ini. Tulang rusuk ini dari itu cipta oleh Allah pasangan. Nanti waktu kita lahir, pasangan kita itu diciptakan oleh Allah menjadi pasangan kita. Wa min ayatina khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, untuk menenangkan jiwa. Orang yang menikah jiwanya tenang, pikirannya tenang. Atau untuk kamu ayomi, sayangi. Makanya kalau kita punya istri, sayangi istri kita. Jangan kita pukul, jangan kita hina, jangan kita caci, kita hormati. Ini wanita ini, kita hormati, kita muliakan. Sejelek-jeleknya itu, itulah jatahku, istri aku, itulah. Inilah istri yang saya harus bimbing. Inilah istri saya. Anak mau kawin, Ustaz, cantik, besar, tinggi, kaya raya, alim lagi, bujang tua gitu.
Tidak ada di dunianya kayak gini ada. Aku istrinya cantik, mancung, besar tinggi, agak on. Agak on, ya gila ini namanya di dunia gitu. Dan aku yang biasa-biasa, tidak terlalu putih, manis, tapi manis pinter. Nah ini kata Nabi, kamu kalau mau kawin cari yang pas. Kalau dapat, pertama cantik. Yang kedua, anak keturunan orang baik. Bapaknya tadi guru ngaji, bapaknya tadi ustaz, bapaknya tadi bukan orang jahat lah, orang Islam, taat kepada Allah. Kemudian, habis cantik, beragama, rajin ibadah, hadir majelis taklim. Makanya sekarang ini kalau orang mau kawin, nanyanya ke ustaz. Ada tak ustaz dulu tak ustaz? Tenang, kita cari dulu. Majelis taklim nyari, bukan di Facebook. Jangan di Facebook nyari kawin, jangan. Lain kalau di Facebook. Kadang dulu di bawah jembatan Ampera. Itu lain. Kata Rasulullah, takhayyaru min tawfikum fa innal kadhib nazar. Kalau kamu mau letakkan air kamu, pilih-pilih wadah. Cari anak orang baik. Cari orang yang bagus, minimal sholatnya rajin, majelis takliman. Cari dia itu yang kamu kawin. Jangan yang terbuka auratnya. Kenapa? Karena wadah ini, anak kita itu pengaruhnya dari wadah. Kalau wadahnya bagus, anaknya akan baik. Kalau wadahnya tidak bagus, anaknya tidak baik. Jadi lintas gunung untuk kamu sayangi istri kamu. Sayangilah istri. Jangan kita musuhi, jangan kita ini puji istri kita walaupun bohong. Masak nasi, nasi goreng, garamnya banyak. Itu makan mahal, lumayan kalah di restoran bintang 3. Ada nasi biasa, doklah kawan tadi itu, seneng lah ya Allah. Itu kecintaan kita kepada dia tadi. Kita puji, kita bagus-bagus kalau ngomong sama dia. Itu istri kita itu. Anak-anak kita tuh ibunya dia. Nah itu kita muliakan. Jadi lintas gunung untuk kamu ayomi, kamu kasih, kamu cintai. Baru wajah, aku mawaddah warahmah, baru turun mawaddah. Kalau sudah kita sayang istri, turun nikmat terjadi sayang, cinta, baru rahmat, rumah tangga kita bagus. Barat tidak ada rumah tangga, yang ada rumah tangga ini cuma orang Islam. Yang ada rumah tangga cuma orang Islam. Rumah tangganya bagus, sholatnya berjamaah, zikir bareng, suaminya cinta, istrinya juga cinta, timbal baliknya ada. Istri berbuat baik sama suami, suami juga berbuat baik sama istri. Itu makna daripada pernikahan. Nah jadi, yang paling berhak menikahkan, siapa yang paling berhak? Bapak. Kenapa bapak yang paling berhak menikahkan? Karena yang paling sayang sama anak perempuan itu bapak. Yang paling sayang sama anak itu bapak. Dan bapak tidak mau anaknya celaka. Itu bapak tadi luar biasa. Mungkinlah bapak baru tahu gitu, bagaimana kita cinta kepada anak. Kecuali kalau bapaknya tidak normal, ya. Kalau bapak tidak normal, lain cerita. Ini bapak yang normal. Biarlah anak aku makan, biarlah anak rumah tangga aku senang. Yang penting, aku bisa melihat dia senang, sudah cukup kebahagiaan untukku. Itu bapak tadi. Biarlah aku lapar, penting anak aku kenyang. Biarlah aku jenguk rumah tangga anak aku harmonis. Jadi yang paling berhak nomor satu bapak menikahkan anak. Habis bapak, kakek. Habis kakek, kalau tidak ada bapaknya, kakek. Kalau tidak ada kakeknya, saudaranya. Saudaranya tadi masuk. Kalau tidak ada saudaranya, pamannya. Paman itu mirip dengan bapak juga, tapi tidak seperti bapak. Kalau tidak ada pamannya, tidak ada keluarganya, yang pernah jadi, kalau dia pernah jadi budak, tapi sekarang tidak ada yang jadi budak. Kita merdeka semuanya kan. Mantan majikan tidak ada yang ceritanya, sudah tidak ada, tapi ini kita masih disebutkan. Baru kita ke KUA. Kalau anak sebatang kara, wanita, perempuan, pengen kawin, ada bapak, tidak ada. Ada paman, tidak ada. Ada saudara, tidak ada. Ada keluarga-keluarga, tidak ada. Saya di sini memang sendirian. Kemana bapaknya? Bapaknya tidak ada. Mungkin sebab mati atau tidak ada. Sendirian di sini. Lain halnya bapaknya jauh. Bisa telepon. Sekarang ini kan gampang.
Ini seandainya tidak ada bapaknya dan tidak pernah ketemu sama bapaknya seumur hidup, hilang bapaknya, atau sudah tidak ada lah kita bilang begitu. Maka walinya itu hakim. Siapa ini hakim? KUA. KUA yang punya hak menikahkan. Karena kata Rasulullah SAW, hakim itu sebagai wali bagi seorang wanita yang tidak mempunyai wali. Al-hakimu waliyun man la waliyullah. Hakim itu, siapa hakim di sini? Sebenarnya presiden hakim. Cuman presiden sudah nyerahkan ke Menteri Agama. Menteri Agama sudah nyerahkan ke bagian KUA. Makanya kita langsung aja KUA. Tidak usah ke presiden lagi. Karena sudah ada tugas-tugas bagiannya. Jadi dia yang jadi wali kita. Jadi kalau tidak ada wali yang menikahkan, wali yang tadi. Nah ini dalam kewalian. Kemudian setelah itu siapa wali? Ada syarat-syaratnya wali. Wali itu syaratnya muslim. Kalau tidak muslim tidak boleh. Anak wanitanya muslim, maka dia harus muslim. Kemudian baligh akil. Kalau walinya masih kecil, gimana gambarkan walinya masih kecil? Ada saudaranya. Kalau bapaknya tidak mungkin kan? Kalau belum baligh bapaknya, anaknya lah baligh. Ada gambaran. Bapaknya belum baligh, anaknya mau kawin. Jadi ini saudaranya. Saudaranya masih kecil, belum baligh, tidak bisa jadi wali. Harus walinya bertindak yang lain. Kemudian syaratnya wali juga tidak bodoh. Tidak on. Kalau walinya udah pikun, udah bodoh, udah on, udah uzur lah dalam bahasa kita, tidak boleh jadi wali. Kenapa? Nanti dia tidak pilih-pilih calon menantunya itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya wali tadi itu paham siapa calon menantunya.